Berjumpa lagi kita dalam acara pengantar dan konsep dasar metodologi penelitian yang membicarakan topik utama yaitu penelitian kuantitatif. Pada topik ini nanti kami akan membicarakan beberapa subtopik yaitu tentang panduan memahami metodologi penelitian kuantitatif mulai dari konsep dasar penelitian, jenis dan karakteristik penelitian, penyusunan pendahuluan, hingga mengembangkan tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis sebagai dasar penelitian ilmiah. Kegiatan ini dilakukan pada program studi pendidikan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2026. Selanjutnya, topik ini akan disajikan dan disampaikan oleh para penyaji kami, yaitu Ibrena Yohana Marpaung, Ipoh Rosalina Syahan, Naila Larasati, Pera Aulia Husada, dan Safitri. Kegiatan ini diampu oleh saya, Profesor Dr. Madi MSI. Selanjutnya, kepada penonton, mari kita saksikan bersama penyajian topik ini. Semoga bisa memberikan tambahan pengetahuan bagi kita semua dan dapat memberikan solusi dalam melaksanakan kegiatan penelitian. Demikian dari saya, terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Jadi, di sini kami akan memaparkan beberapa hal tentang metode penelitian kuantitatif, di mana kami akan menjelaskan panduan memahaminya, mulai dari konsep dasar penelitian, jenis dan karakteristik, penyusunan pendahuluan, hingga pengembangan tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis sebagai dasar penelitian ilmiah. Sebelumnya, saya akan membacakan beberapa nama penyaji. Yang pertama ada Ibrena Yohana Marpaung, ada saya Ivo Rosalina Syahaan, ada Naila Larasati, ada Pera Aulia Husada, dan Wulan Syafitri. Dengan dosen pengampu, Bapak Prof. Dr. Mardi, MSI. Langsung saja akan dijelaskan oleh rekan kami, Pera Aulia Husada. Baik, terima kasih Ivo. Nah, pada bagian pertama dibahas mengenai hubungan antara penelitian dan ilmu pengetahuan. Pembahasan ini menekankan bahwa penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk memperoleh, mengembangkan, serta menguji suatu pengetahuan berdasarkan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu dihadapkan pada berbagai pernyataan dan pertanyaan permasalahan yang membutuhkan jawaban. Rasa ingin tahu inilah yang mendorong munculnya kegiatan penelitian. Melalui penelitian, berbagai fenomena dapat dikaji secara lebih mendalam, sehingga menghasilkan pengetahuan yang baru, lebih sistematis, dan terorganisasi. Pada bagian ini juga menunjukkan bahwa penelitian dan ilmu pengetahuan memiliki hubungan yang saling berkaitan. Ilmu pengetahuan menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian, sedangkan penelitian berperan dalam mengembangkan dan menyempurnakan ilmu pengetahuan yang sudah ada. Selain mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian juga berkontribusi terhadap kemajuan pendidikan, teknologi, dan pembangunan. Hasil penelitian menjadi sumber informasi penting yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan yang lebih tepat. Agar hasil penelitian dapat dipercaya, proses penelitian harus dilaksanakan dengan metodologi yang rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti dapat diterima oleh logika, empiris berdasarkan fakta yang dapat diamati, sedangkan sistematis berarti dilakukan melalui tahapan yang terstruktur dan terencana. Oke, boleh di next slide. Setelah memahami pentingnya penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, selanjutnya kita akan melihat bagaimana penelitian diklasifikasikan berdasarkan pendekatan yang digunakan. Jadi, penelitian itu dibedakan menjadi dua pendekatan utama, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Masing-masing pendekatan memiliki karakteristik serta tujuan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan penelitian. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis penelitian. Penelitian kualitatif digunakan ketika peneliti ingin memahami suatu fenomena serta mendalam. Data yang digunakan umumnya berupa hasil wawancara
observasi, dokumentasi, maupun perilaku yang diamati secara langsung. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memperoleh gambaran yang utuh mengenai suatu kondisi atau peristiwa. Lalu selanjutnya, sebaliknya penelitian kuantitatif lebih menekankan pada pengukuran dan data analisis. Menggunakan data berbentuk angka, pendekatan ini biasanya digunakan untuk menguji hubungan antar variabel, mengukur suatu gejala, atau membuktikan hipotesis melalui teknik statistik. Meskipun berbeda dalam metode dan bentuk data yang digunakan, kedua pendekatan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan informasi dan pengetahuan yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian secara ilmiah. Oke, boleh di next slide. Selanjutnya ada data penelitian kuantitatif. Selain pendekatan penelitian, aspek lain yang tidak kalah penting adalah data penelitian. Kualitas hasil penelitian sangat dipengaruhi oleh jenis dan karakteristik data yang digunakan dalam proses analisis. Pada bagian ini dijelaskan uh, bahwa data merupakan kumpulan informasi yang digunakan sebagai dasar dalam proses penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, pemahaman terhadap jenis data sangat penting karena akan menentukan teknik analisis yang dapat digunakan. Data yang pertama yaitu ada data kualitatif atau data primer. Data kualitatif digunakan untuk menggambarkan karakteristik atau kategori tertentu dari objek penelitian. Data ini tidak menunjukkan besaran nilai, tetapi membantu peneliti dalam mengelompokkan dan mengidentifikasi suatu objek berdasarkan sifat atau tingkatannya. Jenisnya itu ada dua. Jenis data kualitatif yaitu ada nominal. Ini digunakan untuk melompokan objek tanpa menunjukkan urutan atau tingkatan. Lalu ada ordinal untuk menunjukkan adanya urutan atau peringkat antar kategori. Contoh datanya yaitu jenis kelamin, agama, program studi, dan skala Likert yang seperti biasa kita ketahui itu sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Lalu yang kedua ada data kuantitatif atau data sekunder. Data kuantitatif merupakan data berbentuk angka yang dapat diukur dan dianalisis secara matematis maupun statistik. Jenis data ini memungkinkan peneliti melakukan pengolahan data yang lebih objektif untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat. Lalu jenis data kuantitatif itu ada dua. Yang pertama interval memiliki jarak yang sama antar nilai tetapi tidak memiliki nol mutlak. Lalu ada kedua ada rasio yaitu memiliki jarak yang sama antar nilai dan dilengkapi nol mutlak. Contoh datanya yaitu ada suhu, IPK, pendapatan, jumlah penjualan, dan juga jumlah produksi. Oke, boleh di next slide. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Wulan Safitri. Oke, baik. Di sini saya izin melanjutkan penjelasan dari Lia, di mana penelitian kuantitatif itu merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh temuan berdasarkan data yang dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka. Nah, data yang diperoleh itu kemudian diolah dan juga dianalisis dengan teknik statistik atau metode kuantitatif lain sehingga menghasilkan kesimpulan yang objektif. Nah, perhatian penelitian ini difokuskan pada variabel-variabel yang menggambarkan suatu fenomena. Nah, selanjutnya hubungan antar variabel ini dianalisis dan juga diuji berdasarkan teori yang relevan, menggunakan bantuan alat statistik untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh maupun hubungan yang terjadi secara sistematis dan juga terukur. Nah, selanjutnya kita ingin mengetahui nih hakikat dari penelitian kuantitatif. Yang pertama, penelitian kuantitatif itu merupakan model penelitian yang dirancang untuk menjelaskan fenomena tanpa menitikberatkan pada konteks yang melatar belakanginya. Maksudnya apa, teman-teman? Jadi, pada hakikatnya penelitian kuantitatif itu ingin mengetahui pengaruh dan juga hubungan antar variabel, bukan mengapa atau bagaimana variabel tersebut terbentuk. Selanjutnya, pendekatan ini diterapkan melalui desain penelitian eksperimental atau non-eksperimental. Jadi ada tujuan yang dituju, misalkan eksperimental eksperimental ini peneliti melakukan perlakuan khusus, sedangkan non-eksperimental ini hanya seperti survei. Lalu selanjutnya, yang ketiga, penelitian kuantitatif ini dilakukan pada lingkungan yang terkontrol, seperti laboratorium, guna memastikan proses pengukuran dan analisis akurat. Jadi, maksud terkontrol di sini adalah agar variabel yang kita teliti itu tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel lain, sehingga si penelitiannya itu sesuai. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri penelitian kuantitatif. Yang pertama itu penelitian kuantitatif ini berfokus pada pengukuran,
hubungan, pengaruh, dan perbedaan antar variabel. Lalu selanjutnya berdasarkan teori yang digunakan untuk menentukan variabel dan juga hipotesis penelitian. Jadi untuk menentukan variabel dan hipotesis itu tidak boleh asal-asalan ya teman-teman. Jadi berdasarkan teori terdahulu atau teori yang sudah ada. Lalu selanjutnya menggunakan pendekatan deduktif nih, yaitu dari teori menuju pengujian data. Selanjutnya memakai definisi operasional untuk mengukur variabel secara jelas dan juga terukur. Jadi definisi operasional ini dapat diukur ya teman-teman, seperti motivasi mahasiswa, motivasi pekerja, terus kepuasan pelanggan, itu kan dapat diukur ya teman-teman. Lalu selanjutnya, data dikumpulkan dengan instrumen terstruktur seperti kuesioner atau angket ya teman-teman. Selanjutnya, sampel ditentukan dengan teknik tertentu agar mewakili populasi. Lalu selanjutnya, data yang disajikan ini dalam berbentuk angka, tabel atau distribusi frekuensi, bukan berbentuk narasi atau cerita yang panjang. Nah, selanjutnya analisis data dilakukan menggunakan teknik statistik, biasanya statistik deskriptif atau statistik inferensial ya. Dan ada statistik lain-lainnya juga. Lalu selanjutnya kesimpulan penelitian menunjukkan hubungan, pengaruh atau perbedaan antar variabel. Ini sempat dimention di ciri-ciri yang pertama. Lalu selanjutnya peneliti juga menentukan indikator dan variabel yang akan diukur sejak awal penelitian. Nah, selanjutnya kita ingin mengetahui nih, urgensi kepentingan penelitian kuantitatif itu apa aja sih? Jadi, penelitian kuantitatif itu memungkinkan peneliti mengkaji fenomena secara objektif dengan menggunakan data numerik dan juga analisis statistik. Nah, selanjutnya pendekatan ini juga membantu peneliti mengukur variabel penelitian secara akurat dan sistematis sehingga menghasilkan temuan yang lebih andal. Selanjutnya lagi, hasil penelitian kuantitatif ini dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas nih, sehingga temuan penelitian ini tidak terbatas pada sampel yang diteliti. Selanjutnya kita ke langkah-langkah penelitian kuantitatif nih teman-teman. Jadi, langkah pertama dari penelitian kuantitatif itu kita harus identifikasi masalahnya dulu. Lalu setelah kita mengidentifikasi masalahnya apa, kita ke rumusan masalah. Kita merumuskan masalah penelitian. Selanjutnya, setelah merumuskan, kita membatasi ruang lingkupnya. Kenapa dibatasi? Agar ruang lingkupnya itu tidak terlalu luas. Selanjutnya, kita ke literatur review atau kajian pustaka. Selanjutnya, setelah literatur review, kita menyusun hipotesis. Lalu selanjutnya menentukan metode penelitian nih. Metode apa yang cocok sama penelitian kita. Selanjutnya kita akan menyusun instrumen. Setelah menyusun instrumen, kita melakukan analisis dan juga interpretasi data. Nah, dari interpretasi ini kita dapat menarik kesimpulan dan juga menyusun saran. Nah, teman-teman, di sini ada karakteristik penelitian kuantitatif nih, di mana yang pertama ini menggunakan pola pikir deduktif. Seperti yang saya mention tadi, jadi dari yang umum lama-lama mengerucut ke kecil. Lalu berlandaskan logika positivisme yang menekankan fakta empiris. Jadi makna logika positivisme di sini adalah memang penelitian kuantitatif ini apa ya, secara objektif gitu, tidak bersudut pandang subjek dari peneliti gitu. Terus dilaksanakan secara sistematis sesuai prosedur. Lalu selanjutnya bertujuan menghasilkan generalisasi atau prinsip yang lebih luas. Lalu subjek, data, dan instrumen penelitian ditentukan sejak awal penelitian. Lalu data dikumpulkan ini menggunakan alat ukur yang objektif dan juga terstandar. Lalu data dinyatakan dalam bentuk angka dan dapat diukur. Lalu peneliti menjaga objektivitas serta tidak terlibat secara emosional. Ini berhubungan juga ya dengan logika positivisme yang saya mention tadi. Lalu analisis data dilakukan menggunakan teknik statistik setelah data terkumpul. Lalu hasil penelitian ini bersifat ilmiah, dapat digeneralisasikan dan dapat memprediksi. Nah, teman-teman, di sini ada jenis penelitian kuantitatif. Nah, di sini saya izin menjelaskan jenis penelitian kuantitatif menurut cara pengolahannya. Jadi, yang pertama itu ada deskriptif. Nah, biasanya jenis penelitian kuantitatif deskriptif ini hanya menggambarkan karakteristik satu atau lebih variabel nih, tanpa membandingkan atau mengetahui hubungan dengan variabel lain. Nah, biasanya kuantitatif deskriptif ini menggunakan statistik deskriptif seperti mean, median, modus, frekuensi, dan persentase. Lalu kita ke komparatif nih.
Komparatif ini biasanya ingin mengetahui perbedaan antara dua kelompok atau lebih nih pada aspek tertentu. Nah, biasanya data dianalisis menggunakan uji beda seperti t-test, ANOVA, Wilcoxon, atau McWhitney. Selanjutnya kita ke asosiatif. Nah, asosiatif ini biasanya mengidentifikasi hubungan antara dua variabel atau lebih nih. Analisis ini umumnya digunakan menggunakan uji korelasi seperti Pearson, Spearman, Kendall-Tau, atau cross-step. Selanjutnya kita ke pengaruh. Nah, biasanya pengaruh ini menguji pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Nah, analisis ini biasanya menggunakan regresi linear atau regresi logistik. Selanjutnya ke terakhir nih struktural. Nah, struktural ini biasanya lebih kompleks nih teman-teman penelitiannya. Nah, biasanya menganalisis hubungan antar variabel yang melibatkan variabel perantara atau intervening dalam suatu model struktural. Nah, tadi berdasarkan cara pengolahannya, sekarang berdasarkan metodenya nih teman-teman. Jadi ada dua, yaitu penelitian survei dan juga penelitian through eksperimen. Yang pertama nih survei. Jadi penelitian ini menggunakan sampel dari suatu populasi nih teman-teman dengan kuesioner sebagai instrumen utama untuk pengumpulan datanya. Nah, data ini diperoleh melalui angket, terus wawancara atau observasi, lalu dokumentasi untuk menggambarkan kondisi atau perilaku suatu kelompok. Selanjutnya ini ada tour eksperimen ya teman-teman. Jadi penelitian tour eksperimen ini penelitian yang menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam kondisi yang terkontrol. Nah, peneliti ini melakukan manipulasi pada variabel bebas dan mengamati dampaknya biasanya dengan melibatkan kelompok kontrol ini agar hasilnya lebih akurat dan tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Oke, slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain, yaitu Ivo Rosalina. Silakan, terima kasih. Oke, setelah kita telah mendengar pengertian dari penelitian kuantitatif serta ciri-cirinya dan langkah-langkah dan yang lainnya, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana sih cara membuat judul serta pendahuluan dalam penelitian kuantitatif. Seringkali teman-teman kita menganggap bahwa judul itu hanya sebagai formalitas atau sebagai asal ada saja. Padahal dalam paradigma penelitian kuantitatif, judul merupakan representasi awal dari keseluruhan isi karya ilmiah kita yang wajib harus bisa menjadi label operasional, yaitu harus bersifat konkret, deskriptif, dan juga informatif. Artinya, ketika dosen atau pembaca membaca judul kita, mereka langsung tahu nih apa sih yang ada di dalam pikiran kita sebagai peneliti, seperti rumus apa yang kita gunakan, metode, dan apa yang kita bahas. Terdapat beberapa ketentuan dalam membuat judul penelitian. Yang pertama harus jelas dan spesifik, artinya harus fokus pada masalah yang konkret. Kita sebagai peneliti tidak boleh serakah alias terlalu mengambil ranah yang terlalu luas, teman-teman. Yang selanjutnya, maksimal 20 kata. Tujuannya di sini adalah agar judul yang kita buat tidak menjadi paragraf singkat, melainkan hanya menggunakan kata substantif saja. Substansif artinya hanya mengandung kata-kata inti seperti variabel atau objek yang kita pakai. Selanjutnya, memuat variabel. Seperti yang sudah dijelaskan bulan tadi, teman-teman, penelitian kuantitatif itu menjelaskan hubungan antara variabel endogen dan juga variabel eksogen, sehingga terdapat syarat dalam judul penelitian kuantitatif harus dipajang jelas apa sih variabel yang dimuat itu, sehingga jelas konsep utama dan juga variabel yang kita teliti itu apa. Yang keempat ada pegangan penelitian. Artinya, judul yang kita buat harus bisa menjadi kompas penelitian kita. Harus bisa menentukan variabel, metode, ataupun rumus apa yang kita gunakan. Acuan di sini artinya ketika kita ngestak penelitian kita, maka kita tinggal melihat judulnya saja dan kita dapat menjawab kebingungan-kebingungan kita. Selanjutnya, terdapat 3 unsur-unsur dalam judul. Yang pertama adalah siapa sih yang kita teliti.
Yang kedua ada objek penelitian, yaitu variabel-variabel apa aja yang kita gunakan. Selanjutnya ada tahun penelitian yang dikhususkan ketika kita menggunakan data sekunder. Contohnya kita mengambil contoh laporan keuangan, maka kita harus mencantumkan dengan jelas tahun penelitiannya karena laporan keuangan itu berubah-ubah setiap tahunnya. Hal tersebut bertujuan agar menghindari yang namanya bias atau salah data. Boleh di next? Selanjutnya teman-teman latar belakang penelitian kuantitatif. Latar belakang penelitian kuantitatif itu biasanya menggunakan yang namanya pendekatan deduktif. Jadi di sini kami membagi menjadi dua model. Yang pertama ketika kita menggunakan data primer, yang kedua ketika kita menggunakan data sekunder. Jadi data primer itu seperti yang sudah kita ketahui adalah data yang kita sendiri yang menghasilkan, tidak ada sebelumnya. Jadi yang pertama perlu kita lakukan adalah pemaparan isu makro, di mana mengenalkan topik utama, lalu disambungkan dengan menunjukkan bukti real berupa fenomena terkini atau fakta lapangan. Jadi kita tidak boleh semerta-merta langsung membahas tentang apa yang kita teliti, melainkan kita harus menjelaskan dan mengawalinya dari payung besarnya terlebih dahulu, kemudian mengaitkannya dengan tren saat ini, lalu baru menjelaskan tentang objek yang kita teliti. Yang kedua, dasar teoritis dasar, yang dimana kita menyisipkan landasan teori awal yang melandasi isu yang kita bahas. Yang selanjutnya, bukti studi awal, yaitu menyertakan hasil investigasi awal atau kita sebut dengan prasurvei di lapangan sebagai penguat adanya masalah. Misalnya, kita melakukan kuesioner terlebih dahulu, dan hasil kuesioner itulah yang akan kita cantumkan di dalam latar belakang kita. Selanjutnya, menjelaskan pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel utama dalam penelitian, yang dimana akan diperkuat oleh hasil yang kita hasilkan, si pemecahan masalah yang diusulkan beserta nilai guna dari jalan keluar tersebut. Nah, gimana nih kalau kita menggunakan data sekunder? Sama halnya seperti tadi, kita nggak boleh langsung masuk ke penelitian kita, melainkan kita harus menjelaskan tema umumnya terlebih dahulu atau payung besarnya terlebih dahulu, yang kemudian kita kaitkan dengan tren zaman sekarang, dan lalu kita menjelaskan objek yang kita teliti. Terdapat perbedaan dengan data primer tadi, di mana kalau tadi kita melaksanakan kuesioner di dalam latar belakang data sekunder ini, kita melaksanakan yang namanya justifikasi urgensi, yang artinya kita melihat metode penelitian yang sudah ada sebelumnya, kemudian kita menemukan yang namanya ketidakkonsistenan. Nah, ketidakkonsistenan ini yang kemudian bisa kita angkat di latar belakang kita. Setelah itu, kita memasukkannya sebagai celah riset yang menunjukkan bahwa itu adalah research gap yang menjadi alasan kita untuk melakukan penelitian tersebut. Sama seperti tadi, kemudian kita menjelaskan pengaruh beberapa variabelnya, dan yang terakhir menjelaskan alternatif penyelesaian masalahnya. Boleh di next? Kemudian ada rumusan masalah, saya akan menjelaskan karakteristik dan fungsinya. Jadi rumusan masalah itu teman-teman harus bersumber dari pembatasan masalah yang sudah diidentifikasi secara konkret. Kemudian permasalahan tersebut kita kemas dalam bentuk kalimat tanya atau pertanyaan ringkas yang menjadi pangkal dimulainya penelitian kita. Selanjutnya, berfungsi sebagai cetak biru untuk menentukan arah tujuan, hipotesis, teknik bedah data, hingga bab pembahasan akhir, yang dimana rumusan masalah ini sebagai blueprint yang artinya tidak boleh keliru, teman-teman, tidak boleh salah arah, karena kalau rumusan masalah kita sudah salah arah, maka tujuan, hipotesis, teknik bedah data, dan akhir dari penelitian kita kemungkinan akan menjadi salah juga.
Selanjutnya ada beberapa model perumusan berdasarkan tujuannya. Yang pertama ada deskriptif, komparatif, asosiatif, dan pengaruh. Boleh di next? Beberapa model ini memiliki perbedaan. Yang pertama deskriptif, yaitu mempertanyakan kondisi tunggal dari suatu variabel tanpa membandingkan atau menghubungkannya. Jadi kita hanya fokus pada satu variabel. Contohnya, bagaimana tingkat kepuasan pelanggan di kedai kopi X? Ini teman-teman kita tidak membandingkan dengan variabel lain. Jadi hanya fokus. Kedua, komparatif. Seperti namanya komparatif, compare, di mana kita di sini mempertanyakan perbedaan. Kita disuruh untuk menggali perbedaan antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, dan mahasiswa perempuan di kedai. Di sini kita membedakan dua variabel atau interaksi timbal balik antar variabel. Contohnya, apakah variabel hubungan antar harga tujuan penelitian kita ini tidak berisi tentang tujuan pribadi kita, teman-teman, melainkan harus berisi capai di mana kalimat-kalimatnya harus sejalan dan konsisten dengan butir-butir pertanyaan yang ada di rumusan masalah. Dengan notes harus 1:1. Kalau rumusan masalah kita ada 3 butir, maka tujuan penelitian pun demikian. Umumnya diekspresikan dengan kalimat operasional seperti untuk mengetahui dan menganalisis. Dan yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Dari 3 sudut pandang, terdapat beberapa hal yang ingin disampaikan dalam manfaat penelitian. Yang pertama, dari sisi teoritis, di mana manfaat penelitian kita diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengayaan khazanah keilmuan serta mendukung perluasan teori yang telah ada. Artinya, manfaat kita bisa menjadi memperkaya literatur akademika. Selanjutnya dari sisi praktis, di mana perusahaan atau objek yang terkait. Jadi berdasarkan hasil penelitian kita akan memberikan dampak kepada objek yang kita teliti tadi. Selanjutnya dari sisi akademis, di mana kita memberikan kontribusi penyediaan referensi ilmiah yang baru, seperti data pembanding atau bahan pusatnya. Misalnya, hasil penelitian kita bisa menjadi bahan untuk penelitian adik tingkat kita di selanjutnya. Boleh di next? Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, oleh Ibrena Yohana. Oke, baik. Di sini ada tinjauan pustaka sebagai fondasi penelitian. Yang pertama ini ada tinjauan pustaka merupakan proses penelusuran, pemilihan, dan analisis berbagai referensi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Nah, jadi di sini si peneliti itu mencari dan juga memilih sumber yang sesuai dengan topik penelitian. Nah, lalu yang kedua ini kajian pustaka membantu penelitian memahami perkembangan teori, konsep, dan hasil penelitian yang telah ada. Nah, jadi supaya si penelitian ini mengetahui apa yang sudah dibahas dan bagaimana dari perkembangan ilmunya dari hasil penelitian tersebut. Nah, lalu sini melalui proses ini tuh peneliti dapat menemukan peluang penelitian baru ataupun research opportunity serta menghasilkan kajian yang memiliki nilai kebaruan ataupun novelty. Nah, di sini membantu menemukan peluang penelitian baru dan juga pastinya akan menghasilkan ide yang lebih orisinal. Nah, yang terakhirnya ada sumber kajian dapat berasal dari jurnal ilmiah, buku referensi, proceeding, maupun publikasi akademik lain yang kredibel. Nah, jadi dari kita sebagai peneliti itu, kita pasti akan mencari referensi yang digunakan itu harus valid ataupun sesuai, supaya bisa kita pertanggungjawabkan.
Boleh di next. Nah, peran strategis tinjauan pustaka. Mengapa tinjauan pustaka penting? Yang pertama itu menjadi dasar konseptual dalam penyusunan penelitian yang sistematis. Nah, jadi tinjauan pustaka itu membantu si peneliti untuk menyusun penelitian berdasarkan teori dan juga konsep yang jelas. Lalu yang kedua, membantu peneliti memahami akar, permasalahan, dan ruang lingkup kajian. Nah, jadi si peneliti ini bisa mengetahui latar belakang masalah dan juga batasan penelitian yang akan dilakukan. Nah, lalu yang ketiga, mengidentifikasi research gap atau celah penelitian yang masih terbuka. Yang tadi sudah dijelaskan rekan saya oleh Ivo Rosalina, tadi research gap itu adalah bagian atau masalah yang belum banyak dibahas oleh penelitian sebelumnya, sehingga itu masih bisa untuk diteliti lebih lanjut. Nah, lalu yang ketiga, di sini ada yang keempat ada menghindari pengulangan penelitian yang sama dan juga menjaga orisinalitas karya ilmiah. Nah, jadi dengan mengetahui penelitian terdahulu, penelitian itu dapat membuat penelitian yang berbeda dan juga memiliki nilai tambah. Nah, yang terakhir ini mendukung penyusunan hipotesis, kerangka berpikir, dan pemilihan metode penelitian. Nah, jadi informasi dari kajian pustaka itu menjadi dasar dalam membuat dugaan penelitian dan juga menyusun alur berpikir dan juga menentukan metode yang tepat. Boleh di next. Nah, di sini ada komponen utama tinjauan pustaka. Yang pertama ini ada landasan teori. Itu kumpulan teori yang digunakan untuk menjelaskan fenomena dan variabel penelitian. Lalu yang kedua ini ada kajian penelitian terdahulu. Jadi ini ringkasan hasil penelitiannya ya sebelum yang relevan sebagai bahan perbandingan. Lalu yang ketiga ini ada pengembangan hipotesis, yaitu penyusunan dugaan sementara berdasarkan dengan teori dan juga temuan empiris. Dan terakhir ada kerangka pemikiran yang dimana ini visualisasi ataupun alur logis yang menunjukkan hubungan antar variabel dalam penelitian. Boleh di next. Oke, di sini ada struktur landasan teori dan penelitian. Nah, jadi yang pertama ada grand theory, itu menjadi payung utama yang memberikan perspektif umum terhadap topik penelitian. Nah, jadi di sini udah pastinya teori utama untuk ataupun menjadi dasar sebagai kayak misal menjadi payung ataupun yang memberikan perspektif umum. Dan juga yang kedua itu ada middle theory yang ini berfungsi untuk menjembatani grand theory dan juga dengan konteks penelitian yang lebih spesifik. Jadi middle theory itu pendukung yang memperjelas si grand teori ini sesuai dengan topik penelitiannya. Yang terakhir ini ada plate theory ataupun applied. Nah, di sini nih teori itu menjelaskan konsep dan variabel penelitian secara operasional sehingga dapat digunakan dalam proses analisis. Nah, jadi teori ini menjelaskan variabel penelitian secara lebih spesifik. Nah, sebelah kanan ini ada alur penyusunannya yaitu ada pertama grand theory, ada middle theory, dan juga applied ataupun flat theory. Nah, jadi teori ini tuh disusun dari teori yang umum hingga teori yang langsung berkaitan dengan variabel. Boleh di next. Nah, selanjutnya di sini ada integritas akademik dalam penggunaan sumber. Yang pertama itu menggunakan sumber yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi referensi yang digunakan itu sebaiknya berasal dari sumber yang terpercaya dan juga pastinya memiliki informasi yang lebih relevan ataupun akurat. Yang kedua itu mencantumkan citasi sebagai bentuk penghargaan terhadap karya ilmiah orang lain. Nah, jadi di sini setiap ide ataupun kutipan yang pastinya kita ambil untuk penelitian itu dari orang lain pasti harus kita cantumkan sumbernya supaya menghargai si penulis asli. Nah, yang ketiga menerapkan teknis pengutipan secara tepat, baik kutipan langsung, parafrase maupun kutipan sekunder. Nah, jadi di sini penelitian itu pastinya perlu memahami cara mengutip yang benar supaya terhindar dari kesalahan dan juga plagiarisme. Nah, di sini ada juga menyajikan catatan kaki atau footnote atau daftar pustaka sesuai pedoman penulisan yang digunakan. Nah, di sini semua sumber yang dipakai itu pastinya harus dicantumkan sesuai aturan
penulis karya ilmiah. Nah, yang terakhir ini ada menjadikan literatur bukan untuk disalin, tetapi untuk dianalisis, dibandingkan, dan dikembangkan menjadi gagasan baru. Nah, jadi tujuan membaca referensi itu bukan sekedar menyalin isi, tetapi memahami dan juga mengkritis dan juga mengembangkan ide baru yang bermanfaat bagi penelitian. Boleh di next. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Naila Raharsati. Oke, sebelumnya terima kasih Brena Yohana. Di sini selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu merupakan referensi ilmiah yang digunakan sebagai acuan dan pendukung dalam menyusun penelitian baru. Nah, pada slide ini terdapat 3 poin penting. Yang pertama, mengetahui hasil penelitian terdahulu. Kita dapat melihat nih hasil dan kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan sehingga memiliki gambaran awal mengenai topik yang akan diteliti. Lalu yang kedua, penelitian tidak boleh dilakukan tanpa dasar. Oleh karena itu, penelitian terdahulu digunakan untuk memperkuat argumentasi dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Nah, yang ketiga, penelitian terdahulu ini umumnya memiliki variabel independen maupun dependen yang sama atau serupa dengan penelitian kita sehingga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan. Oke, boleh di next. Selanjutnya adalah fungsi penelitian terdahulu dalam riset. Yang pertama ini membantu peneliti memahami konteks permasalahan secara lebih mendalam sehingga arah penelitian ini menjadi lebih jelas. Lalu yang kedua memperkuat argumen, landasan teori, dan juga hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian. Nah, yang ketiga, menghindari duplikasi atau pengulangan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Yang keempat ini membantu menemukan riset gap atau celah penelitian yang masih dapat dikembangkan. Dan yang terakhir, membantu penelitian memilih metode dan pendekatan penelitian yang paling sesuai dengan topik yang akan diteliti. Boleh di next? Selanjutnya ini adalah kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran merupakan model atau diagram yang menggambarkan hubungan antar variabel secara logis dan sistematis. Kerangka pemikiran ini juga disusun berdasarkan 4 hal. Yang pertama, teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian. Yang kedua, rumusan masalah sebagai acuan utama penelitian. Lalu yang ketiga, asumsi yang membentuk alur logika penelitian, dan yang keempat ini hasil penelitian terdahulu sebagai pendukung. Dengan adanya kerangka pemikiran, hubungan antar variabel dapat dijelaskan secara teoritis sehingga penelitian memiliki alur yang lebih jelas. Boleh di next? Nah, pada slide ini juga terdapat 2 jenis kerangka pemikiran. Yang pertama adalah kerangka dengan variabel intervening, yaitu variabel yang menjadi perantara atau penghubung antara variabel independen dan variabel dependen. Lalu contohnya ini ada budaya organisasi, keputusan kerja, dan juga kinerja karyawan. Lalu yang kedua ini ada kerangka dengan variabel moderating, yaitu variabel yang berfungsi memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel. Contohnya ini ada bonus, budaya organisasi, dan juga kinerja. Nah, jika penelitian menggunakan variabel intervening maupun moderating, peneliti ini perlu menjelaskan alasan mengapa variabel tersebut digunakan dalam model penelitiannya. Boleh di next? Selanjutnya di sini ada hipotesis dan pengertian juga jenisnya, di mana hipotesis ini merupakan dugaan sementara yang perlu diuji kebenarannya melalui penelitian. Nah, berdasarkan jenisnya ini terdapat 4 jenis, yaitu yang pertama hipotesis deskriptif, yaitu dengan yang berkaitan satu variabel. Lalu yang kedua hipotesis komparatif, yaitu dugaan yang membandingkan 2 kelompok atau lebih. Yang ketiga, hipotesis asosiatif, yaitu dugaan mengenai hubungan antar variabel. Dan yang keempat ini hipotesis pengaruh, yaitu dugaan mengenai pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Boleh di next? Selanjutnya narasi dan juga pengembangan hipotesis. Nah, pengembangan hipotesis ini diawali dari rumusan masalah. Pada contoh di slide ini, rumusan masalahnya adalah apakah penjualan berpengaruh terhadap pertumbuhan laba perusahaan.
Selanjutnya disusun hipotesis 0 atau H0 yang menyatakan bahwa penjualan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba perusahaan. Lalu kemudian disusun hipotesis alternatif atau H1 yang menyatakan bahwa penjualan berpengaruh terhadap pertumbuhan laba perusahaan. Setelah itu, hipotesis penelitian dapat dirumuskan menjadi bahwa penjualan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba perusahaan. Hipotesis tersebut disusun berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu sehingga bersifat logis, terukur, dan dapat diuji secara ilmiah. Boleh di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Pera Aulia Husada. Baik, terima kasih Naila Larasati. Di sini saya akan membacakan kesimpulan materi yang pertama, yaitu penelitian sebagai ilmu. Nah, penelitian merupakan proses ilmiah yang berperan penting dalam memperoleh, mengembangkan, dan menguji pengetahuan secara rasional, empiris, dan sistematis. Melalui penelitian, berbagai permasalahan dapat dianalisis secara objektif sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan juga pembangunan. Dalam pelaksanaannya, penelitian dapat dilakukan melalui pendekatan kualitatif maupun kuantitatif yang masing-masing memiliki karakteristik dan tujuan berbeda. Selain itu, pemahaman terhadap jenis dan tingkat pengukuran data menjadi hal yang penting karena menentukan ketepatan analisis serta kualitas hasil penelitian yang diperoleh. Oke, kesimpulan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Wulan Safitri. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya izin melanjutkan. Kesimpulannya yaitu penelitian kuantitatif ini merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data numerik dan analisis statistik untuk mengkaji fenomena secara objektif, sistematis, dan terukur. Nah, penelitian ini berfokus pada pengukuran variabel serta pengujian hubungan, pengaruh, atau perbedaan antar variabel berdasarkan teori dan hipotesis yang telah ditetapkan. Nah, dengan instrumen yang terstandar dan prosedur yang terstruktur, penelitian kuantitatif ini menghasilkan temuan yang dapat diuji, digeneralisasikan, serta digunakan untuk menjelaskan maupun memprediksi suatu fenomena secara ilmiah. Baik, kesimpulan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ivo Rosalina. Terima kasih. Kesimpulan yang ketiga yaitu pendahuluan penelitian kuantitatif adalah cetak biru ilmiah berbasis data konkret dan keterukuran variabel yang disusun secara deduktif. Alurnya dimulai dari judul sebagai identitas operasional dan panduan riset, dilanjutkan latar belakang yang memaparkan masalah nyata berdasarkan bukti prasurvei untuk data primer atau kesenjangan riset terdahulu untuk data sekunder. Masalah tersebut kemudian dikerucutkan menjadi rumusan masalah berbentuk kalimat tanya yang wajib diselaras dengan tujuan penelitian selaku target capaian. Seluruh rangkaian ini bermuara pada manfaat penelitian yang memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan teori keilmuan, solusi praktik bagi instansi, serta referensi bagi akademis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Naila Rarasati. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan kesimpulan dari yang D, yaitu tinjauan pustaka merupakan bagian penting dalam penelitian kuantitatif karena menjadi dasar dalam menyusun dan mengembangkan penelitian. Melalui kajian teori dan penelitian terdahulu, peneliti dapat memahami konsep yang relevan, menemukan celah penelitian, serta memperkuat argumentasi ilmiah. Selain itu, kerangka pemikiran digunakan untuk menggambarkan hubungan logis antar variabel, sedangkan hipotesis disusun sebagai dugaan sementara yang akan diuji kebenarannya melalui penelitian. Dugaan demikian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis menjadi satu kesatuan yang mendukung penelitian agar lebih sistematis, terarah, dan memiliki landasan ilmiah yang kuat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Sekian pemaparan ilmu dari kami. Kiranya apapun yang telah kami paparkan bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.